Saya teringat beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan undangan sebagai pembicara manajemen dalam sebuah organisasi bisnis adalah sebuah kehormatan besar bagi saya. Apalah artinya seorang mardigu bagi banyak orang? Mungkin tak banyak berarti, namun menjadi tamu di panggung bagi saya itu sangat berarti. Waktu tersebut tidak akan saya sia-siakan. Waktu yang terpenting adalah salah satunya menanyakan apa yang terjadi dalam perusahaan dan akan kemana perusahaan. Sebuah perusahaan berbasis jasa alat berat dan manajemen di bidang pertambangan yang menguasai 25% pasar tambang batu bara di Indonesia adalah sebuah usaha yang tidak dibangun dalam satu malam. Organisasi saya misalnya, saya membandingkan. Saat ini ada 26 perusahaan dengan 550 karyawan. Itu sudah berat menjalankannya. Mereka memiliki 10 unit usaha dengan 8.000 karyawannya. Bahkan 3 tahun yang lalu mereka memiliki lebih dari 12.000 karyawan. Luar biasa hebat mereka menjalankannya. Corporate behavior mereka ingin ubah dari family dan friendship organization menuju world class company. Itu yang mereka cita-citakan 3 tahun terakhir. Sementara di sisi pengalaman saya pribadi, menjadi impian saya dalam membangun organisasi bisnis, memiliki task oriented person, memiliki tim berintegritas, memiliki visi dan endurance jangka panjang. Benar, mungkin itu terlalu mulia atau sempurna cita-citanya. Membangunnya bagaimana? Sebuah informasi yang saya dapatkan jawabannya setelah berdiskusi. Ketika saya datang 30 menit sebelum waktu saya memberikan 1 jam ceramah manajemen, maka saya manfaatkan berbicara dengan para direksi yang menceritakan bahwa 4 tahun yang lalu perusahaan menjual 90% saham ke grup baru. Grup ini mengangkat direksi baru, yang mana 2 di antara 5 direksi ada di depan saya saat ini. Saya bertanya, Mas, apa yang direksi baru lakukan 3 tahun terakhir? Kan saat itu sampai sekarang harga batu bara terus merosot turun. Dari 90 dolaran hingga saat ini mungkin sekitar 50 dolaran. Bagaimana mempertahankan penjualan dan mempertahankan profit? Kami berusaha membantu mitra dengan sedikit menurunkan harga produksi, sehingga klien dari 5 bertambah jadi 7. Walau margin keuntungan dagang menurun, namun pangsa pasar naik dari 21% ke 25%. Kami kurangi jumlah karyawan dari 12.000 jadi 8.000. Bertahap selama 3 tahun. Bukan hanya mengurangi jumlah karyawan, tapi juga menurunkan rata-rata usia karyawan. Direksi yang lebih muda menjelaskan. Alasannya? Saya bertanya. Iya, saat ini usia rata-rata karyawan kami adalah 44 tahun. Kami turunkan menjadi 32 tahun karena menurut kami usia 32 tahunan adalah usia yang matang karena rata-rata sudah berkeluarga, memiliki anak usia produktif, baik secara tenaga, pengalaman, dan pengetahuan. Menarik idenya. Saya ucapkan pujian itu. Terus, jadi bagi karyawan berusia di atas 40-an tahun, kami tawarkan program pensiun dini. Dan kami juga rekrut kaki muda baru usianya 25-28 tahun. Sehingga kami dapat rata-rata usia pekerja sekitar 32 tahunan. Dan usia pengalaman kerja rata-rata 10 tahun. Tidak harus 10 tahun bersama kami, namun 10 tahun tersebut memenuhi kaedah kematangan perilaku individu secara manajemen dan berorganisasi. Demikian direksi menjelaskan singkat, dan bagi saya itu sebuah terobosan menarik. Lalu Mas, apalagi strategi manajemen untuk menurunkan biaya? Saya mencoba menggali lebih dalam. Saya tahu tidak semua orang mau atau punya strategi jangka panjang. Jika digali lebih dalam, yang dijawab ternyata oleh mereka. Dari sisi maintenance, kami menggeser working hour mesin dari 15.000 jam ke 22.000 jam. Bahkan ada yang 28.000 jam dengan menggunakan alat berkualitas bagus. Agak mahal, namun memanjangkan usia barang. Hal ini berefek menurunkan 7% biaya. Direksi yang lebih tua menjelaskan kepada saya. Saya menyimpulkan, jadi direksi melakukan penurunan harga jual 3%, membuat happy mitra tambang namun sales naik 4% karena pangsa pasar bertambah, alias gain atau mendapatkan 1% pendapatan perusahaan ekstra. Benar demikian ya Mas? Mereka berdua mengangguk seperti burung kenari di dahan. Lalu direksi menurunkan biaya produksi 7% hingga EBITDA perusahaan naik sekitar 6-8%. Begitu ya? Oh tidak Pak, EBITDA kami tahan naik 3-4% saja setiap tahun karena kami naikkan gaji karyawan dari 11% dari gross revenue naik menjadi 15%. Wah, happy dong semua karyawan. Kalau perusahaan salesnya 5 triliun, 15% sales sekitar 750 miliar dibagi 8.000 karyawan, rata-rata 100 jutaan setahun pendapatannya ya. Maka perusahaan Anda termasuk perusahaan yang tinggi pembagian gajinya Mas. Wah hebat sekali. Bagaimana tingkat turnover karyawan, keluar masuknya karyawan? Kecil sekali, hanya 0,5% per tahun yang berhenti atau keluar. Itu pun karena kemauan sendiri, seperti ikut suami, pindah kota, dan alasan teknis lainnya. Bukan karena tidak suka. Ada memang, namun kecil. Kalau dulu bisa 5% turnover karyawannya.
Saya terkagum-kagum. Niatnya interview singkat buat bahan bicara, namun malah saya terpesona dan mendapatkan ide buat organisasi saya nantinya. Dua direksi yang usianya 141 tahun ini pernah berada di perusahaan tambang internasional. Yang satu yang usianya 45 tahun ini malah pernah berada di jajaran direksi perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Mereka menceritakan sedikit masa lalu, dan dari sikap dan cara bicara mereka, dari ekspresi wajah mereka, membuat saya bicara dalam hati, cocok iki arek. Jika proyek saya di Pasuruan jalan, saya sudah punya calon direksi nih. Pasti saya bajak berapapun ongkosnya.